Selanjutnya, muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Karya seni rupa daerah. Adakah yang tahu apa itu seni rupa? Di Indonesia banyak loh karya seni rupa daerah. Contohnya yaitu kain batik, juga ada kain tenun, juga ada kain songket. Ukiran kayu, gerabah, patung. Nah, ini semua adalah salah satu contoh karya seni rupa di Indonesia. Ayo membaca. Setiap daerah di Indonesia memiliki karya seni rupa. Seni rupa di tiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang ditandai dengan latar belakang sejarah suatu wilayah, sehingga mempengaruhi corak tradisional pada karya seninya. Hal tersebut menjadikan Indonesia terkenal dengan karya kerajinan seni rupa daerahnya. Kerajinan seni rupa daerah juga mampu mengangkat potensi wisata dan ekonomi daerahnya. Motif karya seni rupa daerah bersifat turun-menurun dan menyesuaikan dengan letak geografis masing-masing daerahnya. Contoh, masyarakat yang tinggal di daerah tinggi, di daerah pegunungan. Motifnya identik dengan bentuk buah-buahan, pepohonan, bunga, dan hewan-hewan. Ini ya contohnya lukisan yang identik dengan pohon-pohon dan hewan. Ini biasanya dibuat oleh masyarakat yang di daerah tinggi. 2. Masyarakat di daerah perairan. Motif yang digunakan biasanya identik dengan motif air, hewan laut, kapal, dan sebagainya. Ini contoh batik ya dengan motif hewan laut. Karya seni rupa daerah. Corak seni tradisional terdiri dari 1. Karya seni rupa 2 dimensi. Apa itu karya seni rupa 2 dimensi? Contohnya apa? Contohnya yang pertama, kain batik. Kain batik adalah karya seni rupa 2 dimensi. Kain songket, kain tenun, juga seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi. Contohnya, patung, gerabah, ukiran kayu. Ciri-ciri karya seni rupa daerah yaitu 1. Bersifat kedaerahan. 2. Dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. 3. Corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografis suatu daerah. Fungsi karya seni daerah dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Fungsi individual, yaitu sebagai media untuk mengapresiasi jiwa, emosi, cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, teknik, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi sosial, yaitu sebagai media pendidikan, hiburan, komunikasi, keagamaan. Kemudian, berdasarkan jenisnya, seni rupa terbagi menjadi 2, yaitu 1. Seni rupa murni. Apa itu seni rupa murni? Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsinya. Contoh, lukisan. Nah, lukisan ini yang diutamakan yaitu keindahannya, yang dinikmati yaitu keindahannya. Lukisan tidak bisa digunakan untuk membuat baju ataupun untuk lainnya. Jadi dia tidak mempunyai fungsi. Dia cuma untuk dinikmati saja, dilihat.
Yang kedua, patung. Patung juga sama. Patung ini adalah seni rupa murni karena dia dipajang ya untuk dilihat oleh orang-orang. Yang kedua, seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsinya, namun tetap memperhatikan segi keindahannya. Contoh seni rupa terapan yaitu batik. Batik ini selain indah, dia juga mempunyai fungsi bisa kita gunakan yaitu untuk membuat pakaian. Yang kedua, ukiran kayu. Ukiran kayu juga sama ya, selain indah dia juga mempunyai fungsi. Sebagai masyarakat yang mempunyai kepercayaan tertentu, menggunakan ukiran kayu sebagai sarana untuk pemujaan. Gerabah. Gerabah juga sama ya, selain indah, dia juga mempunyai fungsi. Seperti ini ya, bisa digunakan untuk teh. Ya, penampungan teh untuk kita minum teh. Ayo berlatih, kerjakan soal berikut. Nomor 1. Mengapa karya seni rupa tiap daerah di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing? Ada yang tahu mengapa? Karena ciri khas seni rupa daerah ditandai dengan latar sejarah suatu wilayah yang kemudian mempengaruhi corak tradisional pada karya seninya. Jadi setiap daerah mempunyai latar belakang sejarah yang berbeda-beda dan letak geografis yang berbeda-beda, sehingga setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing pada karya seni rupanya. Nomor 2. Tuliskan 3 contoh karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang berasal dari daerahmu. Ini banyak ya, bukan hanya 3 aja. Ini penting juga untuk kita, karena kita adalah masyarakat tinggal di daerah Provinsi Bangka Belitung. Jadi kita harus tahu dong apa karya seni rupa daerah asal provinsi kita. Yang pertama yaitu kain cual. Kain cual ini adalah salah satu ikon Bangka yang cukup terkenal. Kain cual ini berbeda dengan kain batik yang memiliki corak tersendiri. Kerajinan tenun kain cual berasal dari Mentok Barat yang bermula dari kebudayaan di era Kerajaan Sriwijaya abad 18. Yang kedua yaitu karya seni yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung, yaitu songkok atau kopiah resam. Ini kopiah ya. Kebanyakan kalau kopiah modern berasal dari kulit ataupun kain ya. Nah, ini adalah karya seni daerah Bangka Belitung. Keunikannya dari mana ya kopiah ini? Kopiah ini keunikannya terbuat dari tanaman liar yang banyak dijumpai di Bangka Belitung. Apa tanaman liarnya? Yaitu tanaman pohon sesam. Karya seni rupa daerah khas Bangka Belitung yang selanjutnya yaitu souvenir antik dari timah. Bangka Belitung dikenal dengan timah ya. Jadi dari timah itu dibuatlah souvenir cantik yang merupakan ciri khas Bangka Belitung. Karya seni rupa daerah selanjutnya dari Bangka Belitung yaitu satam. Satam ini adalah souvenir khas Bangka Belitung yang terbentuk dari batu satam. Batu satam itu bentuk dan warnanya hitam, bentuknya bulat. Konon katanya batu satam ini adalah hasil tabrakan meteor yang terkubur di muka bumi. Para penduduk Belitung menggunakan batu satam ini untuk membentuk atau membuat sebuah cincin satam. 3. Tuliskan keunikan karya seni rupa daerahmu. Apa keunikannya? Tadi kita sudah tahu ya. Karya seni rupa daerah Provinsi Bangka Belitung itu apa aja? Kain cual, kopiah resam,
souvenir antik dari Bima Satam. Nah, apa keunikannya? Kita bahas ya. Batu Satam. Batu Satam ini berwarna hitam dan bulat. Kononnya katanya batu Satam itu adalah hasil tabrakan dari meteor yang terkubur di muka bumi. Penduduk Belitung menggunakan batu Satam ini untuk membuat cincin Satam. Kencol. Kencol ini berasal dari mentok, sangat terkenal karena tekstur kainnya yang halus. Warna benangnya tidak berubah dan bentuknya ragam, seakan-akan timbul jika dilihat dari kejauhan. Kencol ini adalah sebagai simbol identitas sosial di lingkungan para bangsawan mentok, seperti pakaian pengantin, pakaian kebesaran pada acara adat dan hari besar Islam, sebagai mahal pengantin juga. Kopia resang itu terbuat dari tanaman liar. Kopia terbuat dari tanaman liar yang banyak dijumpai di Bangka Belitung, yaitu resang. Nah, sekarang kita mengerjakan ayo berlatih. 1. Sebutkan jenis karya seni rupa daerah di Indonesia yang kamu ketahui. Nah, di Indonesia banyak ya karya seni rupa. Apa aja? Kain batik, gerabah, kain songket, wayang golek, kain tenun. Ini adalah sebagian kecil dari karya seni rupa yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi ya. Nomor 2, sebutkan ciri-ciri umum karya seni rupa daerah. Apa ciri-cirinya? 1, pasti bersifat kedaerahan. Namanya juga seni rupa daerah, tapi sifatnya kedaerahan. 2, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. 3, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik dan geografis suatu daerah. Pertanyaan nomor 3, sebutkan 2 macam seni rupa berdasarkan jenisnya. Yuk, seni rupa berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 2. Ada yang masih ingat tidak? Yang pertama yaitu seni rupa murni. Masih ingat seni rupa murni ini apa? Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan keindahan tanpa memperhatikan fungsinya. Yang kedua, seni rupa terapan. Ayo, apa seni rupa terapan? Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsinya, namun tetap memperhatikan keindahannya. Pertanyaan nomor 4. Sebutkan 3 contoh seni rupa terapan yang ada di daerah sekitarmu. Yuk, 3 seni rupa daerah yang ada di sekitar kita. Seni rupa terapan ya, yang selain memperhatikan keindahannya juga fungsinya. Apa aja contohnya? Batik. Batik selain indah juga mempunyai fungsi, yaitu apa? Bisa dijadikan pakaian. Ukiran kayu juga sama, selain indah juga mempunyai fungsi. Oleh masyarakat yang mempunyai kepercayaan tertentu biasanya menggunakan ukiran kayu ini dijadikan simbol, dijadikan patung sebagai simbol sarana untuk pemujaan. Gerabah. Gerabah juga merupakan seni rupa terapan. Contohnya yang tadi ya, gerabah, teko. Selain bagus, cantik, dia juga mempunyai fungsi. Itu sebagai untuk wadah teh, gitu ya. Nomor 5, sebutkan fungsi karya seni rupa daerah. Apa fungsi karya seni rupa daerah? Fungsinya ada 2 loh. Yang pertama, fungsi individual. Jadi, fungsi individual yaitu sebagai media untuk mengapresiasi jiwa, emosi, cita-citanya, pandangan hidupnya, wataknya,
bentuk seni rupanya, corak bahannya, tekniknya, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi sosial, yaitu sebagai media pendidikan, hiburan, komunikasi, dan keagamaan. Oke, selanjutnya adalah muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Ayo kita mengamati bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan. Apa saja perbedaan yang ada di negara Indonesia? Yang ada di bangsa Indonesia banyak ya. Salah satunya perbedaan agama. Lalu perbedaan budaya, perbedaan adat istiadatnya, juga perbedaan lain-lainnya, sukunya, rasnya, itu pun banyak ada di negara Indonesia. Indonesia memiliki banyak perbedaan, tetapi walaupun banyak perbedaan, kita tetap harus hidup rukun. Kenapa harus hidup rukun? Yuk, kenapa kita harus hidup rukun? Karena hidup rukun dapat menjaga rasa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat, serta memperkuat keamanan bangsa Indonesia. Jadi kalau kita masyarakat Indonesia semuanya hidup rukun, maka negara kita akan menjadi negara yang kuat. Apakah kamu tahu sebab dan akibat yang timbul karena tidak ada rasa persatuan dan kesatuan? Yang pertama, di lingkungan keluarga, jika tidak ada rasa persatuan dan kesatuan, apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi pertengkaran di dalam keluarga, kurangnya kerukunan di dalam keluarga, kurangnya keakraban di dalam keluarga. Di lingkungan sekolah, jika tidak ada persatuan dan kesatuan, apa yang akan terjadi? Akan terjadi kesombongan, tidak peduli dengan sesama, membeda-bedakan teman, mengolok-olok teman, bahkan terjadi tawuran. Di lingkungan masyarakat, jika tidak ada persatuan-kesatuan, apa yang akan terjadi? Maka tidak ada kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain, tapi sendiri-sendiri dianya. Lebih mementingkan kepentingan golongan atau suku daripada kepentingan masyarakat bersama. Tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Lalu apa akibat yang timbul jika tidak ada persatuan dan kesatuan di lingkup negara? Apa yang akan terjadi? Ini bahaya loh ya kalau tidak ada persatuan dan kesatuan di lingkup negara. Maka kita akan kehilangan rasa tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat. Perpecahan dalam bangsa. Akibatnya melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Ayo berlatih. Tentukan apakah tindakan berikut dapat menumbuhkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat atau tidak. Berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Beri juga alasanmu dari jawabanmu. Yang pertama, tindakan yang pertama. Dalam diskusi di kelas, Komang meminta teman-temannya memilih busana daerahnya karena ia merasa budaya daerahnya lebih baik daripada budaya daerah lain. Apakah sikap Komang ini menunjukkan persatuan dan kesatuan? Tentu saja tidak, karena Komang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan memaksakan pilihannya kepada siswa lain. Nomor 2. Kelas 5A dengan senang dan bersemangat mempelajari cara bermain angklung bersama-sama meskipun tidak semua siswa berasal dari Jawa Barat.
Apakah sikap ini menumbuhkan persatuan dan kesatuan? Iya. Alasannya timbulnya tenggang rasa dan sikap toleransi. Nomor 3, tindakan nomor 3. Seluruh siswa mengumpulkan baju bekas layak pakai untuk disumbangkan ke daerah lain yang sedang terkena musibah banjir dan tanah longsor. Apakah ini menumbuhkan persatuan dan kesatuan? Jelas iya, karena peduli dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Tuliskan akibat dari tindakan yang tidak menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan sesuai jawaban pada soal nomor 1. Apa akibatnya ya jika tidak menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan? Maka akan sering terjadi perselisihan yang membuat lingkungan sekitar kita tidak aman dan nyaman. Selanjutnya adalah muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan. Apa saja kebutuhan manusia? Yaitu kebutuhan sandang, lalu kebutuhan pangan. Juga manusia harus memenuhi kebutuhan papannya. Lalu, bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut? Kebutuhan tersebut dipenuhi dengan cara melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan seseorang, perusahaan, maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa, maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Apakah pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Ada yang tahu? Kita bahas ya. Kegiatan ekonomi terdiri atas 3 bagian. Setiap bagiannya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Contoh, bagian yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan produsen berupa pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Tujuan dari produksi, apa ya tujuannya? Tujuan secara umumnya untuk memenuhi kebutuhan manusia mencapai kemakmurannya. Tujuan khususnya 1. Menghasilkan barang dan jasa. 2. Untuk mendapatkan keuntungan. 3. Sebagai alat pemuas kebutuhan. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Apakah distribusi? Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh distributor berupa penyaluran barang hasil produksi kepada konsumen. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pembeli, sehingga pelaku distribusi mendapatkan upah atau keuntungan dari kegiatan distribusi yang dilakukan. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Apakah konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan seseorang konsumen untuk memanfaatkan atau menghabiskan nilai suatu barang atau jasa. Tujuan dari konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga kelangsungan hidup. Jadi, kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi ini mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sampai di sini semuanya sudah paham? Oke, kita belajar sampai di sini dulu. Thank you. See you. Semuanya cai-cen. Jangan lupa ya, jaga selalu kesehatan.
照顾自己的身体, banyak-banyak olahraga dan makan makanan yang sehat. 再见。